Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk sahabat-sahabatku semuanya. Kali ini kita akan mengenal tentang kepribadian seseorang. Apakah seseorang itu dalam kategori kepribadian ini atau ini? Secara garis besar, kepribadian seseorang akan dibagi menjadi 3 kategori. Pertama adalah kategori introvert. Kepribadian introvert ini adalah lawan kata dari kepribadian extrovert. Nah, di mana kepribadian introvert ini berorientasikan kepada cara pandang diri orang tersebut. Dalam pandangan ini banyak dikemukakan oleh para ahli psikologi menyebutkan bahwa introvert ini, sebagian besar ahli psikologi menyebut introvert sebagai orang yang energinya cenderung berkembang melalui refleksi dan akan menyusut melalui interaksi. Orang-orang dengan kepribadian introvert ini pada umumnya akan mengalami kelelahan atau rasa kurang nyaman ketika berada dalam lingkungan sosial yang sangat ramai. Orang introvert adalah orang yang cenderung energinya berkembang melalui refleksi, namun akan menyusut selama interaksi. Seorang introvert umumnya akan memilih untuk bekerja sendiri dibanding bekerja dengan tim. Maka introvert ini condong akan bekerja sendiri, tidak dengan tim. Orang introvert condong lebih suka berkomunikasi menggunakan tulisan. Maka jika kamu memiliki teman, memiliki saudara, memiliki pacar, memiliki istri, memiliki apapun orang di sekitarmu itu, jika lebih condong menginginkan komunikasi menggunakan tulisan, itu dapat kita asumsikan lebih mendekati ciri-ciri orang yang introvert. Mereka akan lebih suka untuk berkomunikasi melalui WhatsApp, SMS, ataupun tulisan lainnya dibanding untuk berkomunikasi melalui telepon, video call, maupun komunikasi berbicara langsung. Nah, ada hal yang selama ini banyak dikira orang itu benar, namun sebenarnya itu tidaklah benar. Orang introvert sering disamakan dengan orang antisosial. Namun keduanya itu sungguh sangatlah berbeda. Seorang introvert mampu berinteraksi dengan orang lain. Hanya saja seorang introvert lebih memilih untuk tidak bertemu orang banyak. Orang introvert akan condong atau suka berkomunikasi empat mata, tidak suka dengan interaksi banyak. Jelas bedanya kan? Orang antisosial dan orang introvert itu berbeda. Orang introvert
bukan orang antisosial, melainkan orang yang condong lebih suka berinteraksi dengan orang lain. Hanya saja orang introvert lebih memilih tidak bertemu orang banyak. Nah, orang introvert ini kita dapat mengenalinya dari kepribadiannya. Orang introvert akan Anda ketahui jika Anda bisa mengenali ciri-ciri orang introvert tersebut. Ataupun ciri-ciri ini juga bisa Anda gunakan untuk mengenali diri Anda sendiri, apakah Anda introvert atau bukan. Jika Anda merasa bahwa basa-basi adalah hal yang rumit, kamu lebih memilih untuk berbicara langsung pada topik pembicaraan tanpa basa-basi. Ingat, orang introvert condong berbicara pada hal-hal yang langsung tanpa basa-basi. Misalnya gini, orang yang tidak introvert itu condong menggunakan bahasa-bahasa yang lebih basa-basi dulu. Misalkan contoh seperti ini, bagaimana ya? Dalam keseharian kita akan menemukan orang introvert, mereka akan condong berbicara mau kemana atau lagi apa. Itu merupakan basa-basi awal yang digunakan orang yang bukan introvert. Orang introvert akan berbicara akan pada to the point, apa yang dia inginkan. Nah, coba diri kita ketahui apakah introvert lagi apa tidak dengan mengetahui ciri yang kedua adalah jika sering merasa kesepian saat berada di tengah keramaian. Meskipun berada di tengah keramaian, kamu terkadang merasa seperti outsider di antara teman-temanmu. Berarti kamu merasa kamu sudah kumpul dengan teman, masih merasa kesepian. Nah, sering kan? Jadi jelas. Tadi saya katakan bahwa orang introvert berbeda dengan orang antisosial. Jauh berbeda, namun banyak orang menganggap orang introvert adalah orang yang antisosial. Jika kamu memiliki lingkaran pertemanan yang kecil, namun erat, buatmu memiliki banyak teman tidaklah begitu penting selama ada sahabat-sahabat terbaikmu. Jelas, orang introvert memiliki teman, berbeda dengan orang antisosial. Orang introvert tetap memiliki teman. Orang introvert ini cenderung memilih-milih teman terbaik, tidak asal berteman. Orang introvert memiliki lingkaran pertemanan yang kecil namun erat. Zona pertemanannya kecil namun erat. Juga orang introvert ini cenderung lelah jika bersosialisasi. Namun orang introvert tetap masih memiliki waktu untuk teman-temannya, tetapi dia capek, lelah ketika setelah berkumpul dengan teman-temannya atau jenuh atau bagaimana. Ungkapannya adalah dia lebih condong nyaman berbicara orang empat mata dibanding keluar banyak orang, namun tetap tidak antisosial.
Namun pada dasarnya kita akan tahu bahwa hampir tidak ada orang yang benar-benar introvert. Setertutup apapun, orang tersebut pasti memiliki pertemanan, memiliki tempat, memiliki pekerjaan-pekerjaan yang menuntut dia kerja tim. Maka introvert sejatinya hampir tidak ada yang mutlak benar-benar 100% introvert. Karena sekarang dalam keadaan yang sekarang ini orang-orang dituntut melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat diselesaikan secara tim atau kelompok, tidak mampu diselesaikan secara personal. Ada beberapa pekerjaan yang sangat disukai orang introvert. Namun, orang introvert itu sendiri tidak jarang bekerja pada pekerjaan yang bukan ini. Orang introvert condong suka dalam menulis. Maka orang introvert menyukai pekerjaan-pekerjaan seperti seorang penulis, senengane nulis, gawe buku. Menulis apa? Buku harian, menulis condong ke tekstual. Membuat tulisan-tulisan teks maksudnya. Nah, jika Anda memiliki kepribadian introvert atau siapapun yang memiliki kepribadian introvert, maksimalkan kepribadian tersebut ke arah yang positif. Caranya bagaimana? Anda tidak perlu malu-malu mengakui bahwa Anda adalah orang introvert. Nikmatilah kepribadian itu, kembangkan ke arah yang positif. Ada nasihat yang dapat mengembangkan sekaligus menjaga kesehatan emosional orang introvert. Kepribadian ini dapat disalurkan dengan menulis hal-hal yang menarik, topik yang Anda tulis, yang kamu tulis, tidak harus tentang diri kamu sendiri. Kamu harus bisa membangun jaringan sosial yang kuat dengan banyak orang. Dengan cara menulis, bukan dengan menulis dengan diri Anda, dan membangun jaringan sosial, maka kamu akan membangun hubungan yang kuat dengan banyak orang. Kegiatan semacam ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan bersosialisasimu. Pada dasarnya, tidak ada orang 100% introvert. Yang dapat dilakukan kedua untuk orang introvert adalah orang introvert dapat mendalami bidang yang diminati. Maka yang dapat kamu lakukan adalah dengan cara mendalami apa yang kamu minati. Cobalah mendalami suatu hal hingga kamu menjadi ahli di bidang tersebut. Misalkan kamu suka tanaman, kamu suka ikan hias, kamu suka menulis, maka dalamilah hal tersebut sehingga kamu menjadi ahli di bidang tersebut. Kemudian lanjutkan dalam menuliskannya. Karena introvert ini memiliki bakat dalam menulis. Dan berbagilah pengetahuan kepada orang lain di bidang hal yang sama.
Kemudian bisa juga dengan melatih melakukan interaksi sederhana dengan sering menyapa orang, baik dengan sapaan verbal, kata-kata maupun nonverbal, dengan kontak mata umpamanya, atau melakukan percakapan kecil dengan beberapa orang. Ini akan membantumu untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, yang keempat yang dapat digunakan agar bakat potensi introvert ini berkembang dengan baik adalah harus belajar public speaking. Belajar public speaking dapat dilakukan dengan belajar di tempat kursus public speaking, ataupun juga bisa kamu lakukan sendiri dengan banyak orang, dengan pelan-pelan kamu latih bersosialisasi. Hal ini juga merupakan penyaluran energi yang sangat efisien bagi seorang introvert. Yang paling penting, orang introvert harus bisa menikmati waktu sendiri. Sesekali luangkanlah waktumu untuk sendiri. Kegiatan menyendiri ini sebagai upaya menyegarkan diri dalam kepenatan. Walaupun pada faktanya di dalam masyarakat umumnya kepribadian ekstrovert cenderung lebih disukai daripada introvert. Namun itu hanyalah anggapan umum. Dalam anggapan umum pula dianggap bahwa introvert memiliki kesehatan mental dan kehidupan yang kurang baik dibanding ekstrovert. Namun itu tidak benar. Karena jika kamu seorang introvert dan dapat mengembangkan kepribadianmu dan meraih kebahagiaan, tidak ada bedanya. Namun tetap tadi pada anggapan umum, kebahagiaan versi introvert memang mungkin berbeda bentuknya dengan kebahagiaan menurut orang umum. Kebahagiaan menurut orang ekstrovert jelas beda dengan kebahagiaan menurut orang introvert. Namun apalah itu, yang penting bahagia. Orang introvert tidak perlu merasa rendah diri atau membandingkan diri dengan orang lain. Juga tidak perlu menganggap ataupun membandingkan diri dengan orang lain serta oleh dengan anggapan umum. Udah, kamu introvert, syukuri, nikmati, kembangkan potensimu melalui hal-hal positif. Introvert bukanlah antisosial. Introvert berbeda dengan antisosial. Syukuri, nikmati, kembangkan potensi, arahkan ke hal-hal yang positif. Kamu akan jadi penulis dalam hal yang hebat jika bakatmu kamu tekuni dengan baik. Bakat utama introvert adalah menjadi penulis. Tuangkan di dalam sebuah tulisan, beri manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat umum. Mulai belajar, berlatih komunikasi dengan masyarakat umum. Syukuri keadaan. Untuk berikutnya akan disampaikan tentang kepribadian ekstrovert pada video berikutnya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.